Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Kusuma Adi Setiawan, NPM 240504048 dari Program Studi Teknik Informatika semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi machine learning dalam metode support vektor mesin atau biasa disebut SVM. Di sini saya menggunakan dataset klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertama-tama, latar belakang dan tujuan. Dataset yang digunakan adalah data kemiskinan kabupaten dan kota di Indonesia dalam format CSV. Ketika pertama kali dimuat, Pandas membaca 99 baris dan 13 kolom. Namun setelah dilakukan pembersihan data, jumlah data yang valid dan siap digunakan adalah 514 baris dengan 13 kolom. Variabel target pada dataset ini adalah klasifikasi kemiskinan dengan nilai 0 untuk tidak miskin dan 1 untuk miskin. Tujuan utama yaitu mengklasifikasikan wilayah atau penduduk ke dalam kategori miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator sosial ekonomi. Eksplorasi data dan indikator features. Model ini menggunakan 10 fitur utama untuk menentukan klasifikasi target. Variabel independen yang semuanya merupakan indikator sosial ekonomi. Ke-10 variabel ini mencakup presentasi penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, indeks pembangunan manusia atau IPM, umur harapan hidup, akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap air minum layak, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB atas dasar harga konstan. Selanjutnya, preprocessing dan data understanding. Ketika data dimuat, sebelum data dapat digunakan untuk pemodelan, dilakukan beberapa tahap preprocessing. Pertama, data dimuat dari file CSV. Pada tahap ini ditemukan bahwa dimensi awal yang terbaca adalah 999 baris, padahal data sebenarnya hanya 514 baris. Hal ini terjadi karena terdapat 485 baris kosong yang terbawa dari proses penyimpanan file Excel ke format CSV. Kedua, baris-baris kosong tersebut dihapus menggunakan perintah drop-na, sehingga tersisa 514 baris data yang valid. Ketiga, beberapa kolom menggunakan koma sebagai pemisah desimal sehingga dilakukan konversi dari koma ke titik agar dapat terbaca sebagai numerik atau Python. Dari grafik distribusi kelas yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakseimbangan data yang cukup signifikan, yaitu 452 data berkelas tidak miskin atau 87,9% dan hanya 62 data berkelas miskin atau sebesar 12,1%. Kondisi ini disebut imbalance data dan perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pembagian data dan normalisasi. Pembagian dataset training versus training. Setelah data bersih, data di dataset dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak 75% atau 385 data digunakan sebagai data training untuk melatih model dan 25% atau sebanyak 129 data digunakan sebagai data testing untuk menguji performa model. Pembagian ini dapat dilihat pada pie chart yang ditampilkan. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Normalisasi ini penting karena SVM bekerja berdasarkan jarak antar titik data.
Jika tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai besar seperti PDRB yang mencapai jutaan akan mendominasi fitur lain seperti IPM yang hanya bernilai puluhan sehingga model menjadi tidak akurat. Perlu diperhatikan bahwa fit transform hanya diterapkan pada data training, sedangkan pada data testing hanya digunakan transform saja. Hal ini bertujuan untuk mencegah data leakage, yaitu kondisi di mana informasi data testing ikut mempengaruhi proses training. Pemodelan SVM. Model yang digunakan adalah support vector mesin dengan kernel linear. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane atau garis pemisah terbaik yang dapat memisahkan dua kelas data secara optimal dengan margin yang maksimal. Pada grafik decision boundary yang ditampilkan garis hitam putus-putus, merupakan hyperplane pemisah. Area biru muda adalah wilayah yang dideklarasikan sebagai tidak miskin, sedangkan area merah muda adalah wilayah yang diklasifikasikan sebagai miskin. Titik bulat adalah data training dan titik segitiga adalah data testing. Alasan dipilihnya kernel linear ada tiga. Ada tiga alasan. Pertama, data sosial ekonomi yang terstruktur cenderung dapat dipisahkan secara linear. Kedua, jumlah fitur yang relatif banyak, yaitu 10 fitur, membuat kernel linear bekerja lebih efisien. Ketiga, hasil model dengan kernel linear lebih mudah diinterpretasikan dibanding kernel lainnya. Confusion matrix. Langkah berikutnya adalah melihat confusion matrix untuk mengetahui detail kesalahan prediksi model. Dari hasil confusion matrix terdapat 4 nilai TN atau true negatif sebesar 115, yang artinya data yang aktualnya tidak miskin. TP atau true positif sebesar 12, artinya model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 12 data yang aktualnya miskin. FP atau false positif sebesar 1, artinya ada satu data yang sebenarnya tidak miskin namun diprediksi sebagai miskin. Seperti yang terdapat di sini. Lalu FN atau false negatif sebesar 1, artinya ada satu data yang sebenarnya miskin namun diprediksi sebagai tidak miskin, seperti yang terdapat pada confusion matrix di sini. Jadi total kesalahan prediksi hanya 2 dari total 129 data testing. Ini menunjukkan model bekerja sangat baik dalam melakukan klasifikasi. Classification report. Untuk melihat akurasi secara lebih menyeluruh digunakan classification report. Pada kelas tidak miskin, precision sebesar 0,99%. Artinya dari seluruh data yang diprediksi tidak miskin, 99%-nya benar tidak miskin. Recall sebesar 0,99%, 0,99, artinya model berhasil mendeteksi 99% dari seluruh data aktualnya tidak miskin. F1 score 0,99 menunjukkan keseimbangan yang sangat baik. Pada kelas miskin, precision dan recall masing-masing 0,92.
Nilainya lebih rendah dibanding kelas tidak miskin karena jumlah data kelas miskin hanya 62. Jauh lebih sedikit dibanding kelas tidak miskin yang berjumlah 452, sehingga model lebih sering belajar dari kelas mayoritas. Secara keseluruhan, model menghasilkan akurasi sebesar 98,45% dengan weighted average F1 score 0,98. Ini dapat dilihat pada bar chart perbandingan yang ditampilkan di mana bar biru untuk kelas tidak miskin lebih tinggi dibanding bar merah untuk kelas miskin. Cross validation. Untuk memastikan bahwa model tidak hanya kebetulan bagus pada satu pengembangan data saja, dilakukan validasi silang menggunakan 5-fold cross validation. Cara kerjanya adalah dataset dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian model dilatih dan diuji secara bergantian sebanyak 5 kali pada bagian yang berbeda-beda. Dari bar chart yang ditampilkan, terlihat bahwa skor akurasi pada setiap fold cukup tinggi dan konsisten. Fold 2 menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 0,9903 dan fold 1 menghasilkan akurasi terendah sebesar 0,9417. Rata-rata akurasi keseluruhan adalah 0,9650 atau 96,50% yang ditunjukkan oleh garis merah putus-putus. Standar deviasi yang sangat kecil yaitu 0,18 membuktikan bahwa model stabil dan konsisten pada berbagai subset data yang berbeda. Artinya, model tidak mengalami overfitting. Kesimpulan, model SVM Kernel-Linear cukup baik untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi. Masih terdapat ruang peningkatan masih terdapat ruang yang seharusnya ditingkatkan terutama pada pengenalan kelas minoritas yang hal ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jumlah data antara kelas yang cukup signifikan, yaitu 452 data tidak miskin berbanding 60 data miskin, sehingga model cenderung lebih baik dalam mengenali kelas mayoritas dibanding kelas minoritas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.